Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar. Halo peserta didik kelas 12 SMK se-Indonesia. Apa kabar kamu semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan tentunya rajin membaca berita ataupun artikel yang ada di media massa yang ada di Indonesia. Sudah siap belajar kembali bersama saya? Oke, perkenalkan saya Tri Indra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2 Lumajang, Jawa Timur. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah artikel. Materi ini untuk kamu kelas 12 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Peserta didik mampu menentukan ciri-ciri dan pengertian artikel. 2. Peserta didik mampu menentukan macam-macam artikel. 3. Peserta didik mampu membedakan antara fakta dan opini. 4. Peserta didik mampu menentukan struktur artikel. 5. Peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan artikel. Sebelum kita belajar lebih banyak lagi tentang artikel, seperti biasa, Pak Indra ingin membacakan satu teks buat kalian ya. Disimak baik-baik. Teks ini saya ambil dari Radar Jember, yaitu tanggalnya 9 Januari 2021. Silakan disimak ya. Judul artikelnya yaitu Susu Formula Sebabkan Gigis. Ada tanda tanya ya di situ ya. Susu formula sebabkan gigis. Oke, simak baik-baik ya. Inti utama dari kesehatan gigi adalah menggosok gigi dalam waktu yang tepat. Biasanya sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Meski begitu, masih banyak yang salah waktu. Misalnya menggosok gigi saat mandi lalu sarapan. Kebiasaan lainnya adalah memberikan susu formula yang diwadahi botol kepada anak menjelang tidur. Hal ini disebutnya dapat mengakibatkan kerusakan gigi pada anak. Ada beberapa hal sepele yang sering dilakukan masyarakat, padahal itu berbahaya untuk kesehatan gigi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebab saat mengisap botol susu formula, terjadi genangan cairan susu di mulut. Saat anak sudah tertidur, genangan susu itu menempel pada permukaan gigi. Akibatnya, hal itu memicu mudahnya gigi anak berlubang alias karies. Nah, itu satu contoh bacaan atau teks yang sudah saya baca. Saya ambilkan dari Radar Jember, yaitu 9 Januari 2021. Oke, itu tadi jenis apa? Iya, itu tadi adalah jenis artikel. Kalau begitu, kita simpulkan bersama-sama ciri-ciri teks yang sudah saya bacakan tadi. 1, ada apa? Ya, ada tulisan. Yang kedua, ada pendapat. Pendapat tentang ini, mudah rusaknya gigi pada anak-anak karena mengkonsumsi susu formula. Ada tulisan, ada pendapat. 3, dimuat di media massa. 4, bermanfaat bagi pembaca. Itu ciri-ciri bacaan yang sudah saya baca bersama-sama buat kamu. Nah, berikutnya kita simpulkan pengertian dari artikel itu sendiri. Oke, artikel adalah suatu tulisan yang berisi pendapat, ada gagasan, ada kritik, kemudian tentang sesuatu yang berkembang di masyarakat dan dimuat di media massa dengan menggunakan tulisan yang populer. Oke, kita garis bawahi atau kamu garis bawahi kata tulisan, garis bawahi kata pendapat, garis bawahi kata gagasan, garis bawahi kata kritik, garis bawahi sesuatu yang berkembang di masyarakat, garis bawahi dimuat di media massa, dan dengan menggunakan garis bawahi dengan menggunakan tulisan populer. Nah, itu pengertian dari artikel. Sebelum saya lanjutkan, dari sini sudah paham, sudah punya gambaran artikel itu apa? Oke,
sekarang berikutnya Pak Indra akan membahas tentang media massa ya. Sebelum kita bahas tentang artikel lebih lanjut, media massa. Media massa itu ada dua, ada media cetak dan media elektronik. Media cetak itu contohnya ada koran, ada tabloid, ada majalah. Media elektronik contohnya ada radio, ada televisi, dan ada internet. Nah, sekarang kita bahas isi atau konten yang ada dalam media massa. Isi atau konten yang ada dalam media massa yang pertama ada berita, yang kedua ada editorial, yang ketiga ada artikel, yang keempat ada iklan. Berita itu sumbernya berdasarkan fakta yang terjadi dalam masyarakat, ya. Yang kedua, editorial sudah pernah saya bahas di semester lalu ya. Editorial itu berisi pendapat juga, tetapi pendapat tentang terhadap sesuatu permasalahan yang terjadi, tetapi editorial ditulis oleh redaksi. Yang ketiga, yang kita bahas hari ini yaitu artikel. Artikel sama dengan editorial, isinya berupa pendapat dan gagasan, tapi kalau artikel itu yang menulis adalah bukan dari redaksi. Bisa dari pembaca, bisa dari masyarakat umum, bisa dari wartawan. Kemudian yang keempat ada iklan. Iklan itu berisi tentang komersial, produk, dan jasa. Yang kita baca hari ini konten dari media massa yang berupa artikel. Kita lanjutkan berikutnya yaitu macam-macam artikel. Artikel ada dua, artikel yang berisi opini dan yang kedua artikel yang berisi fakta. Kalau artikel berisi opini adalah artikel yang berisi pendapat, saran, gagasan. Kemudian kalau artikel yang berisi fakta itu artikel yang berisi pendapat, gagasan, ide dari sumbernya dari fakta yang berkembang di masyarakat. Oke, sekarang kita bedakan antara fakta dan opini. Kalau fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Kalau opini adalah sesuatu yang belum terjadi, masih berupa ide, pendapat, gagasan yang dikemukakan oleh orang lain. Kita lanjutkan pada berikutnya yaitu struktur artikel. Struktur artikel itu sama dengan struktur teks eksposisi ya, materi kelas 10. Struktur artikel 1. Pernyataan pendapat. 2. Argumentasi. 3. Penegasan ulang. Pernyataan pendapat itu penyampaian ide, gagasan terhadap topik yang akan dibahas dalam artikel itu sendiri. 2. Argumentasi. Argumentasi itu adalah bukti, fakta, data dari pernyataan pendapat. 3. Penegasan ulang. Artinya kesimpulan dari artikel itu sendiri. Paham strukturnya? Dilanjut ya, kita lanjut pada kaidah kebahasaan dari artikel. Kaidah kebahasaan artikel 1. Adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif. Adverbia adalah kata keterangan, frekuentatif adalah keseringan. Jadi adverbia frekuentatif adalah kata keterangan keseringan. Contoh, sering, selalu, dan lain sebagainya. 2. Konjungsi temporal. Konjungsi adalah kata hubung, temporal adalah waktu. Jadi konjungsi temporal adalah kata keterangan waktu. Contohnya, pertama, kedua, lalu, kemudian, seterusnya. Yang ketiga, yaitu konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausal. Contohnya sebab, karena, sehingga, akibatnya. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah kosakata. Kosakata yaitu perbendaharaan kata. Dalam menulis artikel, tentunya seorang penulis harus memiliki kosakata yang banyak, yang luas. Itu yang harus dibutuhkan dalam menulis artikel. Baik, itu tadi adalah kaidah kebahasaan artikel. Oke, tuntas sudah materi tentang artikel. Semoga kamu bisa menyusun artikel sesuai dengan yang diminta oleh gurumu dengan baik ya. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rumah
belajar